Perhatikan gambar di bawah ini. Besar gaya yang dialami muatan sebesar berapa? Nah, kita tahu bahwa untuk mengetahui nilai besar gaya kita bisa nyatakan dengan Q VP. Besarnya muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu pada medan magnet sebesar tertentu dikalikan dengan sinus dari sudut apit antara V dan B. Nah, sekarang berapakah sudut apitnya? Q-nya ada di sini, V-nya ada, B-nya juga ada. Nah, sekarang pertanyaan tetanya berapa? Kita lihat sebelah sini. Ini ada sudut 30 derajat. Tapi kita ingat makna sudut di sini adalah sudut antara V dan B. Ini V-nya ke arah sebelah sini, B-nya ke arah luar. Artinya, apakah ini pasti tetanya 30 derajat? Sementara kita lihat 30 derajat adalah sudut antara V dengan garis horizontal, bukan dengan B. Berarti sudut tetanya berapa kalau gitu? Nah, kita umpamakan. Seandainya kita melihat dari sudut pandang sebelah sini, misalkan kita melihatnya, anggaplah posisi kitanya dari sebelah sini. Nih, kita anggap posisi yang lihatnya di sebelah sini ya. Nah, misalkan kayak gini ya. Anggaplah yang lihatnya dari arah sebelah sini. Maka, kalau orang ini ngelihat dari arah sebelah sini, ngelihatnya ke arah sini, maka yang dia lihat adalah V-nya menjauhi dirinya, seolah-olah silang, ini arah V-nya. Kemudian B-nya ke arah kiri orang yang lihat. Berarti arahnya sebelah sini. Ini B-nya. Artinya sudutnya ini siku-siku. Nah, oke, kalau belum kebayang, kita coba sudut pandang lain. Bagaimana kalau orang yang lihatnya itu bagian dari atas deh, dari sebelah sini. Ini orang yang lihatnya ya. Misalkan kayak gini deh. Nah, kalau orang lihat dari arah sebelah sini, pakai yang warna biru nih. Dia ngelihat bahwa B-nya ke arah kiri dia, dan V-nya miring, tapi ke arah atas. Ini B-nya. V-nya ke arah atas dia, ke arah atas orang yang biru ini. Ini V-nya. Nah, artinya sudut yang dibentuk antara V dan B itu adalah siku-siku. Ini juga siku-siku. Yang tadi ini siku-siku juga 90 derajat. Jadi kalau gitu tetanya berapa? 90 derajat. Jadi ingat teta di sini ini kalau yang dimaksud di persamaan adalah sudut antara V dan B. Kalau di gambar ini adalah sudut antara V dan horizontal. Jadi bukan teta yang dimaksud. Maka kalau gitu kita gunakan saja perhitungannya. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kecepatannya 4 kali 10 pangkat 8. B-nya adalah 10 pangkat 2. Sin tetanya berapa? 1, karena sin 90 derajat. Ya, sama dengan dari mana 90 derajat? Ini siku-siku. Ini 90 derajat. Jadi 1,6 kali 4 adalah 6,4 kali 10 pangkat minus 19. Ini 8 tambah 2 10 ya. Min 19 tambah 10 jadinya min 9 Newton. Maka dapatnya adalah E. Ya. Lanjut nomor 7. Sebuah elektron bergerak ke atas dengan kelajuan 2 kali 10 pangkat 8 ke atas. Kalau kita umpamakan ini arah atasnya seperti ini, elektron ya. Ini ingat muatannya negatif. Kalau muatannya negatif berarti kaidahnya tangan kiri. Ya, ingat kaidah tangan kiri. Dalam medan magnet homogen berarah menuju pengamat. Menuju pengamat berarti arah medan magnetnya, kalau ini kecepatannya, medan magnetnya adalah menuju pengamat, berarti titik ya. Berarti kita gambarkan di sebelah sini titik. Ini B-nya. Ini B-nya. Kemudian, maka besar gaya yang dialami elektron beserta arah putarnya berturut-turut adalah bagaimana? Yuk kita lihat lagi di sebelah sini. Ini V, B. Untuk persamaannya kita gunakan yang tadi lagi. F adalah Q V B sin theta untuk besarnya, sedangkan muatannya adalah 1,6 ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dari mana? Ini. Kemudian kecepatannya ini 2 kali 10 pangkat 8, 2 kali 10 pangkat 8. Kemudian dikalikan lagi dengan B-nya 0,5 kali 10 pangkat 8 Tesla. 0,5 kali 10 pangkat 8 Tesla. Ya, maka sin tetanya berapa? Nah, sin di sini lihat lagi, ini B-nya keluar, V-nya ke atas, berarti siku-siku ya. Ini berarti sinnya sin 90 derajat. Maka hasilnya adalah 2 kali setengah itu 1 kali 1,6 tetap 1,6 kali 8 tambah 8 16 ya. Jadi 10 pangkat min 19 tambah 10 pangkat 16 jadinya 10 pangkat min 3 Newton. Ini untuk nilainya. Nah, sekarang untuk arahnya gimana? Ya, kita gunakan kaidah tangan kiri lagi. Seandainya V kita ke arah atas, kita gunakan kaidah tangan kiri, maka jempol kita ke arah atas. Ini jempol. Dan kemudian telunjuknya adalah keluar. Ini arah telunjuk kita.
maka jari tengah kemana? Ya, jari tengah ke arah kiri. Nah, ini kaidah tangan kiri. Ini jari manis, ini kelingkingnya, lipat. Maka otomatis kita bisa gambarkan bahwa kecepatan ke atas ini akan mendapatkan gaya magnetnya ke arah kiri. Maka kalau benda ini bergerak maunya ke atas, dia mau ke atas tapi dapat gaya ke kiri, terus gimana? Ya, dia mendapatkan perubahan kecepatan ke arah mana? Ya, dia yang mau ke atas ketarik ke kiri, jadi ujungnya belok ke arah sini. Jadi kalau udah ke sini gimana? Belok lagi sebelah sini. Dia dapat gaya lagi sini gimana? Belok lagi sebelah sini. Maka dia akan terus menghasilkan arah putaran. Ya, arah putaran yang kalau kita lihat dari arah sini, ini adalah gerakannya melawan arah jarum jam. Jadi jawabannya adalah yang D. 1,6 plus 10/3 arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, sekarang nomor 8. Dua buah kawat panjang P dan Q dialiri arus listrik masing-masing 1 ampere dan 3 ampere. Kedua kawat terpisah. Oke, kita gambarkan. Ini ada kawat P, kita gambarkan dengan warna merah. Kita punya kawat Q, gambarkan dengan warna biru. Ini 1 ampere, 3 ampere. Oh ya, arahnya tidak disebutkan ke arah mana ya. Yang pasti ini arusnya adalah 1 ampere, yang ini 3 ampere. Ini 1 ampere. Nah, ingat yang telah kita bahas sebelumnya, seandainya kawat ini memiliki arus yang searah, maka yang terjadi adalah seandainya ini searah ya, seandainya searah, maka di bagian sebelah kanan ini dia akan menghasilkan medan magnet dari kawat P yang arahnya masuk, sehingga kawat Q ini kalau misalnya dia searah, jadi kita misalkan seandainya searah, maka dia akan mendapatkan, kita gunakan ini kaidah tangan kanan. Seandainya jempol kita ke atas, telunjuk kita masuk, maka dia akan mendapatkan gaya lorentz yang ke arah kiri. Ini F-nya. Nah, maka kawat yang kanan pun jempol kita gunakan jempol ke atas, maka di sekelilingnya akan masukkan medan magnet untuk bagian sebelah sini, arah medan magnetnya keluar. Ya, kita masih ingat bahwa kalau di sekitar arus yang ke atas ini medan magnetnya seperti ini ya, di kanannya masuk, di sebelah kirinya titik. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi di sebelah sini, sebelah kirinya kawat biru ini adalah titik. Maka kawat P yang merah ini, jika kita gunakan kaidah tangan kanan, jempol ke atas, telunjuknya keluar dari layar, maka kita akan mendapatkan gaya lorentz yang arahnya ke kanan, F. Maka jika arusnya searah, dia akan saling mendekat. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah, yang mungkin terjadi adalah jika arah arusnya ini P, I kemudian yang Q seperti ini muatan Q, maka P seperti tadi, arus P ini yang besarnya 1 ampere ini, dia akan menghasilkan medan magnet yang berada di sekitarnya seperti ini, mengelilinginya. Artinya di bagian kanannya akan tanda silang, di bagian kirinya akan tanda titik. Nah, kawat Q yang biru ini dia mendapatkan arus ke bawah, tapi B dari kawat P masuk bidang, maka kita gunakan kaidah kanan, jempol ke bawah, telunjuk masuk ke layar, maka jari tengah kita akan berarah ke kanan, F. Nah, maka kawat yang biru ini dia jempolnya ke bawah, maka dia akan menghasilkan medan magnetnya seperti ini. Artinya di bagian kirinya dia akan menghasilkan medan magnet BQ-nya. Ini juga BQ tadi ya. BQ yang arahnya masuk, sementara di kanan arahnya keluar gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di yang bagian sebelah kiri karena di situ ada kawat yang kena pengaruh. Kita fokus ke pengaruh kawatnya. Jempol ke atas, telunjuk masuk, maka jari tengah akan ke kiri. Nah, ini F-nya. Artinya apa? Jika arah arusnya searah, maka kawatnya akan saling mendekat. Jika arah arusnya berlawanan, maka kedua kawat akan saling menjauh. Nah, pertanyaan sekarang adalah, jika kedua kawat terpisah sejauh 4 cm dan permeabilitas ruang hampanya sekian, maka gaya pada kawat P, yang ditanya pada kawat P, berarti pada kawat P ini bergantung arahnya gimana. Dia akan ke kanan menuju Q jika arah Q-nya juga searah, dan jika berlawanan arah, kawat P ini akan menjauhi Q. Yuk kita hitung dulu besar gayanya berapa. Gayanya adalah untuk gaya persatuan panjang, mungkin masih ingat, coba cek lagi catatannya. Mu 0 kali I1 atau IP kalikan I2 atau IQ per 2πA. Nah, kita masukkan angka-angkanya di sebelah sini. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Arus pada P-nya adalah 1 ampere, arus pada Q-nya adalah 3 ampere dibagi 2πA. 2pi, jarak kedua kawatnya adalah di soal disebutkan 4 cm. 4 cm. 4 cm itu berarti 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat Pi-nya coret, 4-nya juga coret,
coret, maka sisanya tinggal 1 kali 3 bagi 2. 4 udah dicoret ya, ini udah dicoret. Maka kita dapat 3 bagi 2 itu 1,5 kali 10 pangkat min 7 ditebus 2, berarti min 5 Newton per meter, karena ini gaya persatuan panjang ya. Nah, panjangnya sendiri tidak disebutkan berapa, tapi kalau misalkan kita anggap ini per 1 meter, berarti bisa kita anggap gayanya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, sekarang arahnya gimana? Kita udah lihat kemungkinannya antara A atau B. Nah, kita lihat menunjuki jika kedua arus pada kawat searah. Nah, kita lihat yang ini menunjuki jika kedua arus pada kawat searah. Kita lihat jika kawat searah arusnya, maka kawat merah akan mendekati Q. Jika berlawanan arah, dia akan menjauhi. Maka yang cocok yang mana? Iya, yang A. Oke, mudah kan ya? Nah, jadi kenapa kalau misalkan ditanya lagi, ini kenapa kok Newton aja sementara ini per meter? Memang di soal ini kurang lengkap. Harusnya di sini ada satuan per meternya. Atau setidaknya di soal harusnya disebutkan kawat ini panjangnya 1 meter. Jadi ini meter bisa hilang. Tapi secara umum bisa diartikan bahwa ini maksudnya adalah bukan gaya saja, tapi gaya persatuan panjang. Jadi ini kekurang lengkapan soal saja, tapi secara maknanya kira-kira seperti ini, bahwa untuk 1 meternya dia akan mengalami gaya sekitar 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton. Ingat prinsipnya tadi, kalau arusnya searah akan saling mendekat, kalau berlawanan arah maka kawat ini akan saling menjauh.